setelah terungkap ke permukaan dan Gisela Anastasia ditetapkan sebagai tersangka atas tindakan asusila yang dilakukan bersama Michael Yoshinobu de Freitas alias MYD. Maka semakin menarik pula untuk dibahas perihal pembuatan hingga rahasia di balik video asusila yang belakangan ini semakin hangat diperbincangkan oleh netizen. Untuk itu sengaja Pekam kali ini mengulas suatu fenomena terkait video asusila Giselle yang belum terkuat dengan jelas di hadapan publik. Biar Pekam Lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan rahasia tersebut, berikut beberapa rahasia di balik pembuatan video Giselle dan MYD. Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat dan mengikuti ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Giselle sendiri yang merekam video asusila. Perbuatan asusila yang dilakukan oleh Gisela Anastasia tampaknya semakin hari kian menarik untuk dibicarakan. Sebab dari hari ke hari peristiwanya semakin terbuka terang. Apalagi setelah Mama Gempi itu mengakui jika video asusila yang beredar luas di media sosial tersebut dibuat dan direkam sendiri olehnya. Pengakuan itu disampaikannya saat menjalani pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Giselle minta MYD datang ke hotel. Ada peristiwa yang cukup mengejutkan di balik tindakan asusila yang dilakukan Giselle bersama MYD alias Michael Yoshinobu de Freitas. Sebab menurut berita yang beredar bahwa memang perempuan asal Surabaya itu yang meminta MYD untuk datang menemuinya di sebuah hotel. Dan hal itu juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, bahwa memang Giselle lah yang memintanya datang ke salah satu hotel di Medan. Ia juga menambahkan pada mulanya mantan istri Gading Martin itu mengundang MYD karena ada event otomotif mobil yang dihadiri olehnya. Tetapi setelah itu ternyata pertemuan tersebut berujung pada adegan ranjang. Giselle kirim video asusila ke MYD. Penyanyi sekaligus artis peran yang saat ini berusia 30 tahun itu ternyata tidak hanya merekam dan menyimpan tindakan asusilanya sebagai koleksi pribadi, tetapi juga dikabarkan jika perempuan berpostur tubuh indah ini mengirim video yang berdurasi 19 detik itu kepada MYD, seorang pria yang jadi pemeran pria dalam perbuatan asusila tersebut. Senada dengan apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian, jika Giselle mengakui dan membenarkan kalau dirinya mengirimkan video asusila yang dibuatnya kepada MYD melalui sebuah aplikasi bernama AirDrop yang ada di ponsel iPhone miliknya. Giselle berbuat asusila saat Gempi umur 2 tahun. Tak disangka dengan begitu teganya Gisela Anastasia mengkhianati sang suami yang bernama Gading Martin dengan bertindak asusila bersama pria lain pada saat sang putri yang bernama Gempi Tanora Martin berusia sekitar 2 tahunan. Mengingat bayi malang itu dilahirkan pada tanggal 16 Januari 2015 lalu, pukul 11.00 WIB di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan. Sedangkan Giselle sendiri berbuat asusila pada tahun 2017 lalu. Kejadian tersebut tepat pada saat sang putri masih sangat lucu-lucunya dan menggemaskan. Video Giselle dan MYD diduga tersebar setelah HP-nya rusak. Dari beberapa berita yang beredar di media sosial bahwa video asusila yang dilakukan oleh Giselle dengan MYD diduga tersebar setelah HP-nya rusak. Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kombes Pol Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya, bahwa Giselle Anastasia mengakui HP-nya rusak sebelum video asusila itu tersebar. Ia juga menambahkan keberadaan HP-nya yang rusak itu dikasih tahu kepada keponakannya,
Dan HP miliknya itu juga dikabarkan sempat dititipkan sama saudaranya. Sebelum berbuat asusila, Giselle dan MYD mabuk-mabukan. Di balik pembuatan video Giselle ternyata ada sebuah fakta mengejutkan yang sebelumnya tidak banyak orang ketahui. Pasalnya bintang FTV cinta bersemi demi harta warisan ini sebelum melakukan tindakan asusila bersama MYD. Diketahui menenggak minuman keras yang membuat keduanya berada dalam keadaan mabuk atau teler bahkan pada saat melakukan adegan ranjang. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya Jakarta, bahwa Giselle dan MYD mabuk-mabukan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya melakukan tindakan asusila tersebut. MYD pulang dari Jepang demi penuhi ajakan Giselle. Polda Metro Jaya semakin banyak mendapatkan fakta-fakta baru setelah terungkapnya siapa pria di balik video asusila tersebut. Di mana fakta yang ditemukan tersebut adalah bahwa MYD sebelum berbuat asusila di salah satu hotel di Medan itu ternyata masih berada di Jepang. Tetapi kemudian terbang ke Medan setelah diajak sama Giselle untuk terlibat bareng dalam sebuah event yang melibatkan dirinya. Seperti yang beredar di media sosial, jika pria yang dipanggil Nobu itu diketahui memiliki karir di Jepang. Namun hatinya tergugah setelah mendapat tawaran sebagai asisten manajer dalam pekerjaan Giselle kala itu. Sehingga ia pun rela terbang jauh-jauh dari Jepang ke Medan demi penuhi ajakan si perempuan seksi itu. Satu minggu MYD simpan video asusila dengan Giselle lalu dihapus. Setelah melakukan tindakan asusila, rupanya MYD mendapat kiriman video asusila tersebut dari Giselle. Usai mendapat video itu kemudian disimpan olehnya selama 1 minggu lamanya, sebelum pada akhirnya dihapus oleh pria 34 tahun itu. Menurut Kombes Pol Yusri Yunus, tindakan yang dilakukan oleh MYD itu yang kemudian mengakibatkan dirinya terkena pasal atau jadi tersangka. Ia menambahkan, seandainya setelah mendapat lalu dihapus, maka pria asal Medan itu tidak akan terjerat pasal yang membuatnya jadi tersangka. Giselle dan MYD berbuat asusila atas dasar suka sama suka. Perbuatan asusila yang dilakukan oleh Giselle Anastasia dan Michael Yukinobu de Freitas di sebuah hotel di Medan semakin membuat netizen tertarik untuk mengikuti beritanya. Sebab setelah pemeran dalam video tersebut mengakuinya, semakin pula terkuak fakta-fakta yang sebelumnya masih dirahasiakan. Seperti baru-baru ini antara Giselle dan MYD menuturkan bahwa pada saat melakukan perbuatan asusila itu, keduanya suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan di antara salah satu pihak. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys. Jika merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Oke, terima kasih.